Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran kedua. Nah, ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, dipersiapkan alat tulisnya, karena kita ingin memulai pembelajaran pada hari ini. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar pada biji ya. Di sini ya, dimulai dari selimut biji. Ini selimut biji yang bagian luar, yang menyelimuti di dalamnya itu ada kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nih yang bagian sini. Terus yang ini adalah embrio atau calon tumbuhan baru. Oke. Penjelasannya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Ini adalah yang tadi ya, adalah gambar bagian-bagian biji atau bakal buah. Kalian tahu ya, yang pada tumbuhan itu ada yang berkembang biak dengan biji. Nah, ada yang berkembang biak dengan biji dan ada yang berkembang biak dengan tunas dan sebagainya. Untuk perkembangbiakan dengan biji ini, maka kita tanam adalah bijinya. Ingat ya, apabila perkembangbiakan dengan biji ini, yang kita tanam adalah bijinya. Itu terdiri dari bermacam-macam bagian. Seperti tadi sudah dijelaskan di awal, ada selimut biji bagian luar, dan ada kotiledon bagian dalamnya nih, tengah. Ini semua meliputi dari sini, dan yang bagian sini adalah embrio atau calon tumbuhan baru. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Ya, ini ada tanaman semangka. Lengkapi bagan daur hidup berikut dengan gambar yang sesuai. Ini adalah daur hidup semangka. Oke, yang pertama itu apa ya kira-kira? Ya, pertama itu adalah biji atau yang D. Dan yang selanjutnya itu adalah kecambah, adalah yang B. Selanjutnya adalah tumbuh. Setelah menjadi kecambah dari biji, tumbuh, ada daunnya nih. Walaupun tidak terlalu banyak atau terlalu besar, daunnya ini kecambah. Kemudian ini yang sudah tumbuh menjadi besar, daunnya sudah mulai banyak. Maka selanjutnya itu adalah berbunga atau yang C. Ini menumbuh bunga, daun-daunan juga sudah mulai lebat, dan yang terakhir adalah berbuah. Nah, setelah tumbuh buah, maka dia akan memiliki biji lagi. Maka siklusnya terus hingga selanjutnya. Begitu terus hingga dari biji ke kecambah, tumbuh, kemudian berbunga dan berbuah. Oke, selanjutnya, nah ini tadi ya, yang pertama itu ada biji, dimulai dari biji, yang selanjutnya ada kecambah, kemudian tumbuh dan berbunga, selanjutnya adalah berbuah. Oke, ini penjelasannya. Biji merupakan perkembangan lanjut dari bakal biji
yang telah dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Ini yang pertama, biji. Oke, selanjutnya kecambah merupakan tanaman muda. Nih, ini adalah kecambah yang baru dan berkembang dari tahap embrionik dalam biji. Dari biji kemudian ke kecambah. Selanjutnya adalah tumbuh. Tumbuh merupakan bertambah besar atau berkembang nih. Selanjutnya adalah berbunga. Bunga semangka unik karena memiliki dua kelamin dalam satu bunganya, yaitu ada jantan dan betina. Bunga semangka cukup besar dengan warnanya yang kuning. Kemudian setelah berbunga, kemudian bunga semangka lambat laun akan menjadi buah semangka. Nah, seperti ini. Setelah menjadi buah, ada bijinya, kemudian biji ditanam kembali, lanjut lagi ke kecambah, kemudian tumbuh, berbunga lagi, berbuah lagi, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya ada tanaman cocor bebek. Salah satu tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Nah, ini adalah gambar dari pohon pisang dan ini adalah cocor bebek. Nah, tunasnya itu apabila pohon pisang itu biasanya ada di bagian bawahnya nih, di yang baru, biasanya dia tumbuh baru kecil di dekat induknya. Nah, ini namanya tunas. Dan selanjutnya adalah tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Nih pohon bambu, ini tunasnya di bawah sini ya. Ini adalah cocor bebek, ini tunasnya yang putih-putih tuh. Kemudian ini adalah pohon pisang, ini tunasnya. Oke. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Nah, jadi pohon bambu itu sangat bermanfaat ya. Bisa untuk permainan juga. Ini adalah batang pohon bambu banyak manfaatnya. Nah, salah satunya adalah bisa digunakan untuk permainan. Ini kira-kira permainan apa ya? Di situ ada 4 orang yang memegang batang pohon bambu. Berarti ada satu orang lagi ada di tengahnya tuh, sedang melompat atau apa. Ini adalah permainan lompat bambu. Oke, maka selanjutnya adalah seperti ini. Ikuti tahapan bermain sesuai gambar. Nah, ini tahapan bermain lompat bambu. Yang pertama, seorang pemain, ingat pemainnya seorang, akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Dan yang kedua, setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Di bambunya ada 4 ya, masing-masing memegang 1. Selanjutnya, pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Nah, jadi walaupun ini adalah permainan, namun kamu tetap harus hati-hati. Ingat ya, ini adalah menggunakan alat yang cukup keras apabila kamu terjepit oleh bambu. Jadi kamu harus berhati-hati apabila ingin memainkan permainan lompat bambu. Selanjutnya, pada permainan lompat bambu tentu ada kerjasama. Pentingnya bekerja sama. Karena permainan
lompat bambu itu berkelompok, tidak bisa sendiri. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Nah, kamu harus berhati-hati tentunya ya, harus ada kerjasama. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki pemain yang melompat akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik juga. Nah, selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, tentunya kamu harus bekerja sama dan berkonsentrasi. Jadi tidak boleh kamu misalkan lagi bermain tuh sambil bercanda sama temennya, jangan, nanti kamu bisa terjepit tangannya atau yang sedang lompat itu bisa terjepit kakinya. Hati-hati ya. Nah, tepat tanggal 17 Agustus 2020, Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Kira-kira beberapa hari lagi ya. Itu kalian harus semangat dan penuh antusias dan sukacita untuk merayakannya nanti. Tentunya ini dapat menjadi renungan bagi kita sebagai generasi muda penerus bangsa untuk mengisi kemerdekaan sebaik-baiknya. Mohon tetap ingat, kita sedang berada pada masa pandemi COVID-19 ya. Jadi merayakannya juga kita harus tahu aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, berkat perjuangan dan kerjasama para pahlawan, ingat, para pahlawan juga bekerja sama dahulu kala pada saat memerdekakan negara kita. Ya, NKRI yang berbineka tunggal ika bisa berdiri dengan tegak hingga saat ini. Para pahlawan pun bekerja sama demi kemerdekaan negara kita tercinta ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pahlawan dulu bekerja sama untuk mengusir penjajah. Nah, sekarang kita harus bekerja sama juga. Dengan apa? Kita harus bekerja sama secara bergotong royong dengan sama-sama untuk menjaga diri kita agar tetap sehat, dan juga kita bekerja sama untuk biar pandemi COVID-19 ini cepat hilang dari negara kita. Biar tentu juga kita bisa melakukan kehidupan yang normal seperti pada sebelumnya. Contoh kerjasamanya itu, bentuk kerjasama banyak ya. Kalian juga bisa melakukan kerjasama apapun dan melakukan kegiatan apapun bersama orang tua, ayah atau bunda di rumah. Nah, ini adalah bentuk kerjasama pada masa pandemi COVID-19. Ini bentuk kerjasama lain ya. Kamu bisa melakukan bentuk kerjasama berbagai hal bersama ayah atau bunda di rumah tentunya. Ini hanya sekedar contoh sebagian kecil dari bentuk kerjasama. Yang pertama itu apa? Social distancing atau menjaga jarak. Kayak kamu apabila pergian keluar, kamu tentunya harus menjaga jarak aman sesuai dengan instruksi dan anjuran dari pemerintah kita. Oke, selanjutnya adalah menjaga kebersihan diri. Nah, kamu apabila habis bepergian dari luar atau kamu habis berkendara, kamu menjaga kebersihan diri dengan apa? Kamu boleh habis berkendara jauh nih, kamu boleh mandi, ganti pakaian, dan juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Selanjutnya adalah memakai masker apabila bepergian keluar rumah. Intinya ini ya, kamu apabila keluar rumah, gunakan masker untuk apa? Menjaga kesehatan kamu juga dari apa? Satu, bisa juga dari debu jalanan yang kotor, juga bisa juga dari pandemi COVID-19 ini. Oke. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat tentunya, dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Dirgahayu ke-75 negeriku. Semangat! Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.